Pemirsa, ini dia Bang Jihan Saputra. Apa kabar Bang Jihan? Alhamdulillah baik, Bah. Aduh, terima kasih sudah datang di acara Bau Kam Show ya. Siap, Bah. Itu luar biasa. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana caranya pembuatan musik dan pembuatan video klip yang benar gitu kan. Karena kalau kita lihat karya-karya dari Anda ini cukup cemerlang. Anda udah beberapa kali mendapatkan satu prestasi ya. Kali ini Abah mau tanya, apa yang mendorong Anda untuk menjadi music director dan video director? Oke, pertama kita ngebahas tentang musik berarti ya, Pak? Ya, musik dulu. Untuk kita terjun di dunia musik, khususnya di tentang komposisi musik, mengkomposer musik, itu satu harus ada basic. Basic itu dalam artian kita ada kemauan dulu untuk belajar musik. Kemauan dulu ya. Kemauan dulu, nggak bisa tiba-tiba langsung pengen jadi director atau musik director. Itu mimpi ya. Jadi basicnya ada kemauan dulu untuk terjun di dalam dunia musik. Belajarlah salah satu instrumen, bisa gitar, piano, dan yang lain-lain. Basicnya itu ya. Itu basicnya. Dari situ kita harus mempunyai tes yang bagus. Di industri musik ini ada yang menurutnya idealis. Jadi memang personalnya menurut dia aja gitu. Bagus. Ada juga poinnya bisnis. Nah, kalau poinnya bisnis ini dia harus menerima semua genre. Untuk menciptakan karya untuk diproduksi, dijual di pasaran. Nah, beda sama yang idealis. Kalau yang idealis itu dia membuat karya, ya sudah, mau laku atau tidak ya itu karya gua gitu. Karena idealis itu ya gitu. Nah, cara untuk mengemas musik yaitu kita harus mempunyai tes dulu. Kita sukanya dangdut, pop atau jazz, itu dulu. Nah, baru kita membuat karya yang bukan mirip, bukan plagiat, tapi membuat karya setidaknya nuansanya seperti itu gitu, Bang. Terus Bang Jihan, katanya gitu, kalau untuk kita mau profesional mempelajari musik rock, dangdut, terus jazz, itu harus tahu dalamannya ya. Jadi kalau kita mau belajar jazz harus tahu dalamannya jazz. Kalau mau belajar musik pop harus tahu dalamannya pop. Kalau mau belajar musik rock harus tahu dalamannya rock. Intermezzo ya. Jangan terlalu tegang ya Bang Jihan ya. Nah, itu secara garis besar untuk membuat satu komposisi musik itu seperti itu ya. Gitu. Jadi mungkin juga dilihat dari karya cipta lagunya juga ya. Iya, betul. Gitu. Terkadang gini. Kalau untuk dalam komposisi musik ini memang satu sama lain sangat berkesinambungan ya, kayak bersinergi itu antara songwriter yang penulis lagu dan si komposer ini memang dia harus make sense ya. Jadi kalaupun ada songwriter yang dengan intonasinya sederhana, tapi kalau yang si musik directornya ini komposernya dia cerdas, dia akan membuat lagu itu sederhana jadi luar biasa. Jadi ternyata memang walaupun lagunya biasa, tapi kalau komposernya cerdas itu bisa jadi luar biasa. Tapi poinnya kalau sebaliknya nggak bisa. Nih misalkan komposernya biasa-biasa aja, nggak ngerti gitu ya, biasa aja. Pengalaman dia belum begitu banyak dan dia mendapatkan satu project suruh mengkomposisi lagu gitu ya, yang dimana lagunya sudah jadi. Padahal basic lagunya udah bagus nih. Tapi kalau dia mengkomposernya nggak bisa, itu lagu bagus jadi nggak enak. Aduh, luar biasa ya. Yang paling bahaya kalau songwriter ini menemukan komposer yang salah. Benar gitu. Jadi antara songwriter dengan komposer itu sebenarnya harus ngecun, harus pas ya. Betul. Halus ibarat sekrup dengan baut gitu kan. Ya, apalagi kebutuhannya itu untuk untuk umum ya, untuk industri, untuk pasar ya. Kita bicaranya untuk pasar, jualan. Udah di situ idealisme kita harus dihilangkan total. Gitu. Ilmu yang dimajukan. Itu untuk musik ya. Kalau beralih ke video klip. Kalau untuk video klip ini dalam artian apa nih, Bah? Untuk mengkemasnya atau meramunya supaya ini dengan bahasa visual itu orang tuh supaya bisa mencerna dan bisa hanyut. Oke Bang Jihan, kita lanjut ya. Ini kalau untuk pembuatan video klip ini supaya penyampaian bahasa visualnya itu nyampe kepada audiens, itu bagaimana caranya?
Sebenarnya kalau untuk dari penggarapan pembuatan musik video itu beda-beda ya. Ada yang kita menggunakan tematik yang hanya berdrama tanpa cerita, dia lip sync itu sendiri. Itu beda tuh sama dengan yang berstory. Kalau kita membuat cerita dalam sebuah lagu, itu kita harus membedah dulu isi dari lirik tersebut. Isi dari lirik lagu tersebut. Ya, kita kembangkan hingga menjadi storyline. Nah, dari storyline ini untuk kita presentase pada produser atau manajernya, kita membuat storyboard. Nah, dari runutan abis storyboard masuk ke moodboard. Kita mau kemana nih referensinya? Storyboard terus moodboard. Ya, kita kasih moodboardnya mau referensinya kemana. Nah, dari situ ketika sudah satu sama lain udah ngedeal, oke, kita garap seperti ini, baru kita eksekusi. Runutannya seperti itu, Bah. Luar biasa. Jadi kalau pakai story itu dia akan lebih mengena ya. Betul. Jadi alur cerita lagu terkonsep. Ya. Tapi beda dengan improve berarti ya. Beda. Ada juga yang improve tanpa story gitu ya. Dia hanya memvisualisasikan secara sederhana, misalkan orangnya lagi lip sync atau mereka si artisnya lagi jalan atau memegang suatu objek gitu. Banyak hal lah, itu hanya tematik aja gitu. Menurut Bang Jan itu kesulitannya apa tuh di dalam menggarap video klip itu? Tergantung, karena di project tersebut itu beda-beda. Materinya ada yang real time video, ada juga yang menggunakan Unreal Engine yang kita balut dengan teknologi futuristik sekarang ya. Ada AI juga. Nah, masing-masing itu beda. Kesulitannya masing-masing beda. Tapi yang jelas, yang paling sulit itu ketika menggarap video klip ini kita combine dengan teknologi 3D. Nah, itu lebih susah, Bah. Lebih susah. Nah, sekarang kan dunia teknologi itu kan udah semakin maju ya. Nah, itu kayaknya cepat sekali itu kemajuannya, Bang Jan, gitu kan. Makanya kalau kita tidak mengikuti, mungkin kita ketinggalan ya. Ya. Nah, yang pernah saya lihat karya-karya Bang Jihan itu sekarang luar biasa ya, gitu kan. Amin, Bang. Itu dengan teknologi yang terbaru, Anda bisa melakukan seperti itu. Dalam pengerjaannya prosesnya rumit apa enggak itu? Itu terbilang rumit, Bang, karena saya menggabungkan beberapa software. Sebenarnya karena keterbatasan budget ya. Bukan dari budget saya, karena dari klien. Karena kalau saya menyesuaikan klien saya itu misalkan budgetnya sekian gitu ya. Dia pengen tapi nuansanya berbau 3D. Iya. Kalau saya menggunakan teknologi Unreal bisa, tapi budgetnya nggak sampai. Akhirnya karena yang kalau kita menggunakan teknologi Unreal Engine banyak properti-properti yang kebutuhan syuting juga itu harus sewanya mahal, Bang. Akhirnya saya menggunakan teknologi, mengembangkan beberapa software, saya gabungkan, saya mix menjadi Unreal Engine. Luar biasa, Bang Jihan ya. Ini satu pencerahan kepada audiens, para generasi muda ataupun siapapun yang ingin berkarya, itu baik dalam meramu musik ataupun video klip, itu jelasnya seperti itu tentunya ya gitu. Pemirsa DKR TV Indonesia dimanapun berada, kita cut sejenak ya karena ada yang mau lewat. Pemirsa DKR TV Indonesia dimanapun berada, kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Bang Jihan Saputra, seorang kreator yang luar biasa. Bang Jihan, ini Abang mau tanya nih tentang kolaborasi gitu kan. Bang Jihan itu menangani pekerjaan itu sendiri, apakah sendiri atau pernah berkolaborasi? Karena menurut Abah kolaborasi itu biasanya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bila mana nyambung. Ya, betul. Pernah nggak? Kalau untuk berkolaborasi pasti pernah ya. Kalau dalam dunia industri visual ya. Karena kayak misalkan kita menggarap tentang project 3D itu ada divisi-divisinya. Salah satunya misalkan divisi modeling, divisi compositing, divisi yang artistic modeling. Nah, itu kan beda-beda tuh, Bah. Kalau kita kerjasama dengan orang-orang yang kita tentukan dengan memilih project tersebut, itu akan menghasilkan karya yang bagus. Tapi kalau kita memilih suatu partner untuk menjadi digabungkan di project kita, bisa berantakan, Bang, kalau kita salah pilih partner juga ya.
tentunya memang jangan salah pilih ya pemirsa ya, sesuatu juga ya. Memang pada dasarnya dalam dunia industri Nah, itu memang membutuhkan berkolaborasi karena kita tuh memang nggak bisa hidup sendiri. betul. Memang pada pada kenyataannya kita tuh simbiosis ya, saling membutuhkan, saling membutuhkan satu sama saling lain. menutupi kekurangan gitu ya. Betul. Dalam industri musik, industri video juga seperti itu, visual juga seperti Karena pada dasarnya yang punya kesempurnaan itu hanya yang di atas. di atas. Betul. Nah, Bang Jihan, Abah mau tanya nih. Siapa aja artis-artis papan atas yang pernah Bang Jihan tangani gitu kan? Ya. Itu saya sih tahu ada hanya beberapa tapi belum tahu keseluruhan. Oke. Siapa aja kira-kira? Kalau siapa aja banyak sih Bang, alhamdulillah ya. Kalau untuk papan atas dari genre dangdut itu Bang Haji Omai Rama. Wow, Raja Dangdut pemirsa, pernah digarap sama Bang Jihan Saputra. Betul. Haji Omai Rama pernah Ya, digarap, betul. luar biasa. Itu saya waktu itu syutingnya di rumahnya. Di rumahnya membuat video manipulasi full green screen, Pak. Ada lagi Iyeth Bustami. Ada lagi Rita Sugiarto. Soima. Nasar. Iis Dahlia. Banyak lah, Bah. Aduh, bener. Kalau untuk dangdut yang papan atas, alhamdulillah saya pernah garap hampir semuanya. Hampir semuanya ya, ini luar biasa. Makanya kenapa Abah menyambangi atau mendatangi Bang Jihan? Ya. Karena kita sudah ada beberapa lihat karya Anda itu cukup spektakuler gitu. Makasih, Pak. Itu tentunya yang di Indonesia gitu kan. Betul. Ada gak yang pernah go internasional? Oh, dulu pernah ada, Pak. Lagu. Oh, lagu ya. Ya, kalau lagu. Kalau video juga ada sih, cuma 3D. Waktu itu saya penggarapan 3D di tahun 2013 atau 2014 gitu. Waktu itu The First Project mendapatkan suatu kepercayaan dari salah satu perusahaan PT Ayen. Ayen itu dari Jepang kan ya. Ada project membuat project 3D Pocari Sweat. Itu salah satunya karya yang di luar. Terus kalau untuk yang musiknya ini pernah garap One Love, Mbak ya. One Love. Itu di mana itu juara? Di Amerika, Bah. Di Madrid ya. Pemirsa luar biasa. Waktu itu USA loh. Ya, di USA kan. Diproduseri oleh Padem. Prince Damin Dematra. Ya, Prince Damin Dematra. Ternyata Prince Damin Dematra luar biasa. Writernya ini Abah Ukam. Aku cuma ikut-ikutan doang. Sama, itu namanya simbiosis. Jadi kita kan dalam tim ini kita harus saling menutupi kekurangan. Iya. Kita kerjasama. Kolaborasi yang bagus gitu. Aku tuh bangga sama sampean ini ya, karena sampean berkarya dari alam maya sampai alam yang tidak nyata. Luar biasa Bang Jihan. Oke, pemirsa, kita akan sejenak. Sebentar kita sambung lagi. Ada yang mau lewat. Yuk, dah. Pemirsa, Abah Ukam Show, kita lanjut kembali bincang-bincang dengan yang gagah dan ganteng luar biasa, Bang Jihan Saputra. Bang Jihan, ya. Untuk sementara ini ada artis yang sedang digarap, apakah tidak? Kalau untuk proyek yang sekarang nih, yang mau baru masuk itu satu proyek 3D. 3D, wah luar biasa 3D lagi ya. 3D ini tapi dihususkan untuk para DJ, Pak. Oh, untuk para DJ. DJ Indonesia dan DJ Asia. Luar biasa. Saya dikasih kepercayaan untuk membuat 3D background untuk mereka di stage. Banyak sih, Bah. Bisa satu orang itu 30 tema. Oh, satu orang bisa 30 tema? Ya, betul. Pemirsa luar biasa. Itu project 3D, kan 3D. Video, tapi saya benar-benar membuat 3D untuk kebutuhan mereka lah, yang berhubungan dengan DJ gitu. Itu ya. Jadi memang kalau untuk penggarapan 3D kan dikatakan tadi memang pengerjaannya tidak semudah yang bikin video klip biasa. Betul. Ya, gitu kan. Video klip biasa hari ini syuting, besok lusa udah jadi ya, bisa kan. Betul. Tapi 3D itu kadang-kadang memakan waktu berapa lama tuh? Kalau 3D itu kita harus memproses minimal tergantung durasi. Kalau durasi video klip saya bisa paling cepat itu penggarapan 3D dalam bentuk video klip itu sekitar kurang lebih 18 hari. 18 hari ini rekod paling cepat. Rekod yang Abah tahu itu biasanya pengerjaan 3D itu sampai 3 bulan. Ya, betul. Ini bisa dikerjakan dalam 18 hari. Luar biasa. Full time, Bang.
tanpa libur. Ini Bang Jan, mohon tip-tipnya nih, pesan-pesannya untuk para rekan-rekan ataupun teman-teman di luar sana yang ingin belajar baik itu mengemas musik ataupun video klip. Coba monggo tolong diarahin caranya gimana. Oke ya, untuk pesan-pesannya bagi pemula siapapun di sana yang mendengarkan, yang melihat video ini, jika ada niat untuk masuk ke dunia industri audio ataupun visual, di sini saya hanya berbagi pengalaman menurut saya. Bukan berarti benar ya, tapi menurut pengalaman saya. Jadi kalau mau masuk ke industri musik, satu harus mempunyai basic kemauan yang tinggi, yang gigih. Jangan pernah mencampuri urusan industri ini dengan hobi yang lain. Oh iya. Harus fokus. Harus fokus. Masalahnya nggak boleh terkontaminasi dulu, Pak. Oh gitu. Kalau di industri musik, kalau kita fokus di musik dulu. Sebenarnya kalau kita gigih itu prosesnya nggak akan lama. Tapi kalau kita prosesnya kayak pelangi, menjalankan beberapa peran ya, itu nggak akan beres-beres. Masalahnya pemula beda dengan orang-orang yang sudah paham. Kalau misalkan udah paham di beberapa bidang, boleh bagaikan pelangi gitu ya. Dia pegang ini, nyobain hal ini, itu boleh karena dia sudah paham teorinya. Kalau saya sudah menerapkan sebuah teori dalam diri saya. Itu ada rumus IPO yang saya maksud. IPO itu input, proses, output. Input, proses, output. Nah, IPO itu ya. Ini adalah sebuah rumus seseorang yang mau masuk ke dunia industri. Apapun sebenarnya, mau dalam dunia pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, sebenarnya rumusnya kalau menurut saya itu IPO, input, proses, output. Nah, saya jelaskan ya, input itu sebuah keinginan. Input sebuah keinginan untuk masuk dalam dunia apa yang kita pilih. Iya, betul. Nah, ketika input itu udah kita raih, udah kita pastiin kita mau masuk gitu ya. Masuklah ke tahap proses. Nah, banyak banget orang-orang yang gagal dalam melewati proses. Karena proses itu rumit. Kita akan menghadapi yang namanya kegagalan, bosen, jenuh ya, jenuh, terus lama tidak menghasilkan karya karena rumit, tidak sabar, terus kita bisa bertemu dengan orang yang tidak sejalan dengan kita hingga menimbulkan crowded atau permasalahan. Gitu ya. Banyak hal itu adalah sebuah proses. Jadi harus diingat ya, IPO ini sangat penting dalam rumus kita meraih sebuah cita-cita. Kalau saya sih pribadi gitu berpikir. Karena mau dalam pekerjaan apapun kita butuh teorinya itu IPO. Biar apa? Biar mengingatkan kita untuk tetap kuat. Luar biasa. Gitu. Bang Jan, kalau dalam satu lagi, Bah. Apa tuh satu lagi? Takut rancu. Itu benar. Kan IPO. Iya, betul, input, proses, output. Karena outputnya ini sebuah karya yang sudah kita buat. Sebuah karya yang sudah kita buat. Iya, melewati proses tersebut. Nah, banyak orang yang tidak bisa mempertahankan itu output ini. Output itu. Ketika mereka sudah meraih sebuah karya, orang ada juga yang gagal setelah mereka sudah output. Nah, gagalnya gini. Dia sudah menciptakan sebuah karya, dia merasa cukup. Dia merasa puas. Iya. Dia merasa sudah aman. Dia tidak mau belajar lagi. Akhirnya dia tertinggal. Terlena di situ ya. Akhirnya dia tertinggal karena sudah merasakan, saya udah punya karya, saya udah hebat. Jadi dia stuck di situ, nggak mau belajar. Nah, itu berbahaya kalau kata saya. Saya sampai saat ini orang yang terus belajar, yang tidak lepas dari tidak belajar, pasti belajar terus. Tidak merasa puas. Pemirsa, intinya apa, kita tuh jangan merasa hebat, karena yang hebat itu adalah yang di atas. Iya, betul, Bah. Itu tip-tip dari Bang Jihan Saputra yang cukup luar biasa untuk kita camkan, untuk kita lakukan. Ngomong-ngomong dalam bermusik, Bang Jihan bisa megang alat musik apa aja? Apa aja sih, Bah? Hampir semua ya? Hampir semua, Bah. Ini kayaknya kelebihannya cuma satu. Ini alat negara nggak bisa, Bah? Oh, alat negara ya. Semua alat bisa dia mainkan, cuma satu, pemirsa, yang dia tidak bisa mainkan adalah alat negara. Alat negara. Jangan coba-coba memainkan alat negara ya.
demikian pemirsa DKR TV di Indonesia dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Bang Jihan Saputra, seorang music director dan clip director. Mudah-mudahan ini akan membawa pencerahan buat para teman-teman di luar sana yang ingin belajar. Jangan sungkan-sungkan, tetap ya. Stay di channelnya Abah Ukamso. Ini di studio ini, Mbak. Oh, studio ini. Ini studio Jan Pro Art. Oh, studio Jan Pro Art ya. Baik, terima kasih Bang Jan Saputra, terima kasih, sukses selalu. Oke, nanti sukses. kapan-kapan kita jumpa lagi di sini. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sampai bertemu pemirsa. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.